Sampai dengan round 32, hasilnya seperti ini ya. Di round 33, kita akan menyambungkan tangan langsung dengan rajutan di sebelah kanan dan kiri bagian badan sini. Jadi, kita akan pasangkan ya bagian lengannya. Di sini peletakannya kita bantu dengan jarum pentul supaya tidak banyak bergeser. Juga untuk memposisikan letak tangannya. Diukur panjangnya ya, ke bawah dan atas juga sudah sama. Kurang lebih seperti ini ya pemasangannya. Kemudian kita akan rajut. Kita lihat dulu ini perajutannya. Tidak perlu dihitung yang ada di badan ya. Ini tadi stitch terakhir saya ada di sini. Jadi nanti rajut dulu sampai dengan berjumpa lengan ini. Jadi nanti saat di lengan dirajut bersama. Hanya sebanyak 3 stitch yang bersama dengan lengan. Ini lengan ini kan ada 12 stitch. Jadi yang 9 stitch berikutnya itu dirajut di round 34 nantinya. Jadi dibiarkan dulu kosong ya. Jadi ini badan terlebih dahulu sampai ketemu dengan lengan. Lengan hanya kita rajut 3 stitch saja yang bersamaan dengan badan. Jadi nanti menembus ya. Menembus lengan dan badan. Nah, seperti ini. Aduh, maaf. Sampai ke belakang gini ya. Lengan juga 2 loop, both loop ya. Jadi bukan hanya front loop atau back loop saja. Ya, jadi nembus seperti ini. Nanti rajutnya ya. Seperti ini nanti. Nah, nembus gini. Kemudian itu hanya 3 stitch, 1, 2, 3. Lalu berikutnya badan lagi sampai dengan ketemu dengan lengan yang sebelah sini. Sini juga cuman 3, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti jumlah stitchnya tetap, maaf kesenggol. Jadi jumlah stitchnya itu tetap 30 stitch ya, karena kita tidak menambah. Kita mulai dulu ya.
Setelah selesai membuat ini ya, kawat untuk lengan dan sudah mengamankan, sekarang kita lanjutkan round 34. Maaf. Di round 34 ini sama seperti sebelumnya, kita tidak ada hitungan. Yang penting adalah membuat SC di setiap stitch-nya. Jadi di sini kita buat SC sampai dengan kita ketemu dengan lengan ya. Lalu nanti di lengan kita buat SC sebanyak 9. Sisanya 3 yang tadinya sudah disambung dengan badan ya. Jadi nanti di round 34 ini kita akan ada penambahan jumlah stitch yang awalnya hanya 30 stitch sekarang menjadi 42 stitch karena ketambahan 6 stitch dari lengan kanan dan 6 stitch dari lengan kiri. Jadi ketambahan 12 stitch ya. 30 plus 12 jadi 42. Kita buat 1 SC di setiap stitchnya dulu. Sambil dipastikan jumlahnya ya. Saya juga sambil menghitung. 1, 2, sekarang 3, 4, 5, 6, 7, 8, maaf benang saya, 9, 10, 11, 12. 12 stitch pada badan, lalu 9 stitch pada lengan. Sambil dicek stitch yang bergabung dengan badan sebelah mana, berarti itu adalah di sebelahnya ya. Tadi sudah 12 stitch di badan, sekarang 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21. Nah, berarti nanti kan kalau dikalikan 2, totalnya 42 ya. Diteruskan dulu.
Dan tolong dipastikan jumlah stitchnya adalah 42 stitch. Setelah memastikan jumlah stitch pada round 34 adalah sebanyak 42 stitch, kita lanjutkan round 35. Di round 35 kita akan memindahkan stitch awal kita. Jadi awalnya di sini ada di badan, sekarang akan kita pindahkan ke bagian lengan. Untuk pemindahan ini, karena tadi peletakan lengan itu adalah bebas ya, jadi bisa saja teman-teman peletakannya tidak persis seperti saya. Jadi untuk patokannya, pemindahan stitchnya, ini punya saya di sini ya. Saya tunjuk dulu menggunakan jarum. Stitch pertama saya awalnya ada di sini, stitch terakhir itu masih ada di badan. Ini akan saya pindahkan ke ini stitch terakhir lengan, stitch 2 yang terakhir. Nah, saya akan pindahkan di stitch kedua terakhir ini. Di sini, saya akan jadikan ini sebagai awalan round 35. Jadi kita mulai memindahkan stitch pertama kita di bagian lengan sini. Punya teman-teman nanti juga silahkan dipindahkan di stitch kedua dari lengan, ya. Stitch kedua terakhir dari lengan maksud saya, bukan kedua dari awal ya, tapi di akhir di sini. Nah, di sini yang disebut sebagai stitch pertama dari round 35 kita. Di round 35 kita membuat SC terlebih dahulu, kemudian decrease. Nah, ini sudah terhitung sebagai SC yang pertama tadi, ya. Jadi ini langsung dihitung sebagai stitch pertama. Lalu kita akan buat decrease antara lengan dengan badan. Jadi ini akan saya lepas dulu. Kemudian kita buat decrease-nya. Lalu kita buat 10 SC. Lalu setelah 10 SC kita buat decrease. Kemudian 7 SC pada lengan ini ya. Lalu setelah itu kita buat decrease lagi. Kemudian 10 SC. Setelah itu buat decrease. Dan terakhir buat 6 SC.
Jadi di akhir dari round 35 ini kita akan punya 38 stitch. Kita lanjut round 36. Di round 36 kita buat decrease terlebih dahulu. Kemudian 9 SC. Lalu decrease. SC. Kemudian 2 decrease. Jadi kita lakukan decrease-nya sebanyak 2 kali berturut-turut. Decrease pertama, lalu decrease kedua. Selanjutnya kita buat SC, lalu decrease. Setelah itu kita buat 9 SC lagi. Lalu decrease. Kemudian SC, lalu 2 decrease, satu, 2, lalu terakhir SC. Jadi di akhir dari round ini kita akan punya 30 stitch. Jangan lupa untuk mengisi lengan ya. Yang bagian sini tadi lengannya masih kosong ya. Diisi sedikit-sedikit saja, yang penting terisi ya. Round 37 kita buat decrease terlebih dahulu. Kemudian 2 SC, lalu SC 3 together, jadi 3 SC dijadikan 1 ya. Pengurangan atau decrease dari 3 SC menjadi 1.
Sama seperti membuat decrease biasa, kita hanya masukkan di bagian front loop seperti ini. Lalu kait benang. Dan selesaikan. Setelah itu 2 SC lagi. Kemudian decrease. Maaf. Lalu 4 SC. 1, 2, 3, 4. Lakukan ini 1 kali lagi bagian depan sini ya, sampai dengan belakang. Jadi di akhir dari round 37 kita akan punya 22 stitch. Lalu round 38 kita buat 2 SC terlebih dahulu. Maaf, saya rapikan dulu. Satu, 2, kemudian 3 SC dijadikan 1 atau SC3 together. Lalu setelah itu 8 SC. 1, 2, setelah 8 SC, kemudian SC3 together lagi. Lalu setelah itu 6 SC sini ya. Jadi di akhir dari round 38 kita akan punya 18 stitch. Lalu round 39 kita buat SC kemudian decrease diulangi 6 kali sehingga di akhir dari round 39 kita hanya punya 12 stitch.
SC terlebih dahulu, kemudian decrease. Maaf ya, saya kurang rapi. Ulangi 5 kali lagi. Sampai dengan round 39, hasilnya seperti ini. Round 39 ini round terakhir untuk bagian badan atau bodinya. Lalu round 40 itu kita mulai membuat leher ya. Jadi di round 40 sampai 42 kita hanya membuat 12 SC di setiap roundnya. Jadi sebanyak 3 round kita buat 12 SC di setiap roundnya ya. Itu untuk bagian leher. Maaf ini agak sedikit mengganggu backgroundnya, tapi memang perlu diisi supaya tidak lupa, karena nanti lubangnya akan semakin meruncing ya ke atas, bukan meruncing sih. Ups, maaf, kesenggol anak saya. Diteruskan dulu ya, sebanyak 3 round kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Hasilnya seperti ini ya, bagian lehernya. Nah, apabila teman-teman mau sebagai penguat dari leher, bisa ditambahkan, ini kan kawat yang sisa dari bagian lengan, bisa ditambah dengan kawat baru. Di sini saya pakai kawat yang diameternya lebih besar ya. Kita potong kurang lebih, dia nanti kalau dimasukkan sekitar sini, lalu sisakan sekian ya. Jadi ini sekitar 15 cm. Potong dulu. Nanti apabila lebih, nanti bisa dipotong saat finishing kepala. Kita ambil tang. Tang ini ada bagian yang datar ya, juga ada yang bergerigi. Nah, kita paskan di bagian yang datar, kemudian tekan. Seperti itu saja, dan dia sudah putus ya. Jadi ini dimasukkan. Lalu supaya posisinya tidak berubah, kita rekatkan menggunakan selotip. Ini saya menggunakan selotip kertas ya. Yang bahannya kertas maksud saya, bukan yang plastik. Maaf ya, ada suara anak saya. Apa deh? Nah, seperti ini ya. Jadi nanti misalnya ini terlalu panjang, nanti bisa kita potong saat finishing bagian kepala ya, menggunakan tang lagi.
ini. Sekarang kita bisa melanjutkan ke bagian kepala. Bagian kepala nanti juga tidak perlu penjahitan, langsung lanjut dari bagian leher ya.